Wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bintara dimanapun berada. Malam hari ini saya Aziz Abu Ja'far ditemani oleh narasumber kita pada malam hari ini. Sebenarnya yang kita undang Bapak Kapolres, cuman berhubung malam hari ini beliau belum bisa hadir, mungkin lagi sibuk ada rapat, maka malam hari ini diwakilkan oleh beliau Bapak Huda. Monggo Bapak Huda. Sobat Bintara, kami perkenalkan, kami dari anggota Polsek Kedungwaru, Kanit Bimas Polsek Kedungwaru, yang kebetulan pada saat ini kami diundang di tempat Di Suara Bintara. Sobat Bintara, untuk melakukan kita tanya jawab, sharing terkait situasi keamanan di wilayah Tulungagung, khususnya di wilayah Polsek Kedungwaru. Karena pada malam hari ini beliau kebetulan wilayah tugasnya di Polsek Kedungwaru, betul, Pak. Wilayah Polsek Kedungwaru. Ya, baik. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak Pak sudah hadir, sudah mau datang ke sini ke Suara Bintara Podcast, ngobrol-ngobrol sama saya terkait untuk tema kita malam hari ini, yang mana menciptakan Tulungagung yang aman dan damai dan sejahtera. Tapi kita bikin sharing santai aja Pak ya. Oh iya Pak. Bikin sharing aja. Cuman kadang itu kalau kita lihat situasi atau mungkin psikologis masyarakat ketika melihat kita ngobrol, saya sama Bapak Huda dari kepolisian itu ada beberapa pandangan, mungkin ini polisi ini ada kayak rasa takut atau kayak rasa tegang. Saya sendiri sebenarnya juga gitu Pak ngobrol sama jenengan. Sebetulnya enggak boleh rasa tegang kecuali kalau kita punya rasa salah baru ya, kita betul. Harusnya santai gitu Pak ya. Cuman kan tidak tidak ya, sudah rahasia umum lah, sudah bukan rahasia pribadi, sudah betul. Rahasia umum bahwasanya ketika kita ngobrol atau maksudnya konteksnya saya dengan jenengan dari kepolisian, dari Polsek, itu pasti ada kayak ini gimana itu. Makanya kan kita enaknya bikin ngobrol santai sharing gitu aja Pak ya. Betul, ya. Biar di sini juga, terus kemudian pemirsa Sobat Bintara yang menonton juga enak gitu Pak ya. Nah, untuk mungkin yang pertama yang ingin saya tanyakan ke jenengan, kita maksudnya kita sharing-sharingkan ya. Itu terkait pelayanan di Polsek Kedungwaru. Untuk pelayanan yang ada di wilayah Polsek Kedungwaru, utamanya pertama SKCK juga ada, yang kedua kita juga memberikan pelayanan quick response. Intinya setiap ada kejadian maupun gangguan Kamtibmas, anggota Polsek Kedungwaru khususnya untuk petugas jaga dan unit lain selalu siap siaga. Jadi siap siaga untuk mendatangi tempat kejadian tersebut. Jadi untuk SKCK nanti kita bisa menerbitkan, tapi sesuai dengan permintaan dari si pembuat. Kalau memang cukupnya untuk pegawai negeri, itu nanti direkomendasi yang menerbitkan ke Polres. Gitu Mas. Kalau misal buat ngurus SKCK buat persyaratan pendidikan. Pendidikan untuk kalau pendidikan sifatnya yang pemerintahan itu nanti kita merekom dan yang menerbitkan dari Polres juga. Misalnya untuk perusahaan ataupun yang pindah tempat sekarang itu kan harus pakai SKCK juga kalau pindah tempat. Ya, itu cukup bisa diterbitkan di Polsek Kedungwaru. Di tiap polsek juga. Namun untuk penerbitan SKCK itu karena tarif Mas Aziz. Ya. Jadi tarif sekitar 30.000. Ya. Itu namanya PNBP. PNBP itu nanti jadi penerimaan itu langsung masuk ke kas negara. Oh gitu. Jadi siap akhir bulan dari Polsek Kedungwaru kita rekap berapa kita keluarkan. Mungkin istilahnya SKCK. Biaya ngurus administrasinya seperti itu Pak ya. Administrasinya. Tapi itu masuk
Kan negara bukan masuk ke dimasukkan kantong. kas. Nah, Nggih. nggih. Jadi pendapatan negara PNBP. PNBP. Pendapatan negara bukan pajak. Bukan pajak. Nah, Pendapatan gitu negara intinya. bukan Nggih. pajak, BNPB. Ya, PNBP. Terus kalau misal ada warga sekitar Heeh, ya. yang lapor, ini masih terkait pelayanan Pak ya. Misal ada yang lapor terkait masuknya ke kriminal, mungkin pencurian atau apa pencurian, gitu, ya. apakah ada kayak ini tindak kriminal yang berat? Mungkin kalau berat nanti di wilayahnya sudah masuk ke Polres, atau maksudnya diarahkan ke Polres, atau ada maksudnya ada tingkat-tingkatan itu seperti apa Pak? Nah, kalau Tindak untuk, tingkat kriminal yang untuk ya, tingkat dia kriminal sama Polsek. kalau wilayah di wilayah Kedungwaru tetap nanti yang menangani Polsek Kedungwaru. Nanti lihat kalau yang kasusnya seperti kemarin ada petunjuk dari pimpinan, kalau untuk terkait yang masalah perguruan kemarin kita jadikan satu ke Polres Tulungagung. Okay. Seperti terkait ke anak itu kan Ya. kekerasan keluarga itu khusus nanti di PPA Polres Tulungagung. Oh, langsung masuknya ke Polres ya penanganan lalu di Polres Tulungagung. Tadi untuk yang kekerasan sama maksudnya kekerasan dalam rumah tangga. Dalam kekerasan dalam KDRT Pak. Rumah tangga termasuk kekerasan pada anak. Kekerasan. Nah, Oh iya. Ibu dan anak termasuk di Langsung Polres diarahkan ke Tulungagung. Polres. Kalau kasusnya tindak kriminal mungkin kalau sekarang kayaknya sudah berkurang, tapi dulu sempat marak itu begal. Kan itu juga tindak kriminal. Itu juga apakah dilayani, maksudnya dituntaskan di Polsek? Tetap atau kita seperti kalau apa, punya wilayah ada kejadian kita tetap menuntaskan sampai permasalahan itu sampai selesai. Dan itu Polsek Kedungwaru kalau memang ada kesulitan maupun hambatan kita backup kerjasama dengan pihak Polres Tulungagung. Oh seperti itu. Reskrim Tulungagung. Baik. Terus mungkin untuk terkait pelayanan mungkin ada barangkali ada yang belum tersampaikan, untuk maksudnya ini kan ke wilayahnya Polsek Pak ya. Polsek, ya. Karena jenengan berhubungan wilayahnya di Polsek Kedungwaru, tapi mungkin bisa kayak gini Pak, maksud saya untuk tiap-tiap polsek itu pelayanannya apakah sama, maksudnya yang saya tanyakan seperti itu. Tiap-tiap polsek pelayanan untuk kita menerima laporan yang kita layani ke masyarakat apakah sama atau ini di Polsek Kedungwaru? Kalau untuk pelayanan sama tiap-tiap polsek, jadi pelayanannya sama, tidak ada perbedaan. Sama semua Pak ya. Sama. Untuk masalah pelayanan terkait SKCK, ya. terkait perizinan ataupun terkait surat kehilangan atau terkait adanya tindak kriminal, tiap-tiap polsek sama semua Pak ya. Sama. Oh sama. gitu, baik, siap. Terus mungkin terkait ini Pak, terkait penertiban masyarakat. Contoh kemarin kita kalau di Indonesia apalagi di Jawa ya mohon maaf yang ada, saya tidak bisa sebut merek ya, tidak bisa sebut merek, Malam Suro kemarin itu adalah dari pihak atau beberapa pihak itu yang istilahnya rame-rame itu Pak, rame-ramean seperti itu. Nah itu juga kan dari pihak kepolisian, entah itu dari Polsek atau dari Polres, itu apakah juga ikut terjun untuk menertibkan yang seperti itu? Untuk teknisnya bagaimana? Oh, iya, terkait kemarin suruhan yang dilaksanakan biasanya dari teman-teman perguruan itu tangge. Iya, betul. Dari perguruan pencaksilat memang kami dari Polsek khususnya dan Polres selalu menjaga keamanan. Jadi setiap ada pengesahan warga baru suatu perguruan, ya, kami selalu mengiwab. Jadi mengawal dari tempat titik kumpul sampai ke tempat tujuan hingga kembali lagi ke rumah masing-masing dipastikan untuk situasi aman. Tujuannya itu untuk menjaga agar tidak terjadi salah paham. Ya, biasanya cekcok gitu Pak ya, antar kedua belah perguruan yang saling
apa Ya yang saling beradu, yang saling bersaing itu Pak ya. Intinya Soalnya kan rawan sekali Pak, rawan, seperti nggih. itu rawan sekali. Soalnya kalau sudah kumpul masa banyak, kalau kita tidak kawal mulai awal hingga akhir sampai kemarin, dikhawatirkan di tengah perjalanan akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan gitu. Iya, yang tidak diinginkan, betul sekali. Ya, alhamdulillah untuk pelaksanaan kemarin target besar untuk situasi tetap aman, terkendali Mas Hasil. Alhamdulillah aman Pak ya. Bisa terkondisikan. Nah, itu juga berkat Itu kerjasama. Itu yang apa namanya, kita bisa apa ya, merasakan bahwasannya kita kalau tidak ada dari pihak kepolisian, jenengan dari Polsek atau dari Polres ya manapun lah, maksudnya dari pihak yang berwajib, yang berwenang tidak ikut terjun, otomatis kan biasanya untuk masyarakat ya apalagi yang perguruan seperti itu kan rawan sekali. Rawan ya. Nah ya misal bisa terjadi minimal bandem-bandeman itu kan juga meresahkan juga gitu. Kan dampaknya kan juga, makanya kita seperti selalu itu bekerjasama dengan TNI maupun dari kalau Kabupaten Satpol PP maupun unsur lain termasuk tim pengamanan dari perguruan itu sendiri, kita bersama-sama untuk melaksanakan kegiatan itu dipastikan aman dan lancar. Berkolaborasi semua Pak ya. Berkolaborasi semua. Ini mungkin luar biasa sekali. Tidak hanya dari kepolisian saja, memang kita menggandeng dari berbagai unsur. Ya, makanya sampai seperti itu, karena ya mohon maaf saya tidak bermaksud apa ya kayak mengatakan yang tidak, cuman konteksnya anak muda kan Pak ya, apalagi betul. Anak muda seperti itu. Ya saya sendiri juga masih jiwa-jiwa anak muda, juga tidak menutup kemungkinan seperti itu. Pasti ya egonya kan masih tiap kegiatan tinggi, apapun ya. Pasti kita selalu ada di tengah-tengah masyarakat. Iya betul. Ya tujuannya untuk menciptakan situasi aman, tertib dan kendali Mas Adit. Iya siap. Terima kasih Pak. Untuk selanjutnya ini mungkin tadi sudah disampaikan, mungkin ini Pak terkait apa namanya beberapa kendala lapangan atau mungkin kondisi terkini di masyarakat yang mungkin masih proses untuk apa ya bahasanya mengondisikan. Mungkin kayak apa ya, saya juga belum tahu sih. Kalau mungkin yang kemarin-kemarin itu seperti itu tadi, rame-rame dari perguruan itu tadi. Ini yang kondisi sekarang yang apa namanya masih rawan atau masih terus berlangsung dan ini masih belum selesai. Maksudnya untuk kesadaran masyarakat, apa namanya hal yang masyarakat itu tidak terjadi. Masyarakat itu kok tidak jerah-jerah sih melakukan itu, intinya gitu Pak. Masyarakat melakukan sesuatu yang itu sebenarnya juga kurang baik, itu juga sebenarnya itu hal yang ya seperti itu Pak. Maksudnya konteksnya negatif gitu Pak. Nah itu seperti apa? Jadi kami dari kepolisian jadi ada tugas sendiri dari misalnya dari Intel memberikan penggalangan kepada tokoh masyarakat, kepada tokoh muda. Dan untuk yang Bimas, fungsi Bimas memberikan penyuluhan, memberikan himbauan, begitu juga untuk yang fungsi Sabara, selalu melakukan patroli dan juga ke tempat-tempat yang dianggap rawan Mas. Oh gitu Pak. Tapi untuk kondisi terkini mungkin khususnya di wilayah Kecamatan Dongwaru Pak ya. Di wilayah Kecamatan Dongwaru ada nggak sih Pak mungkin yang kayak ini tuh masih kondisi terkini itu Pak, kondisi terkini dan masih belum selesai dan masih diurus terkait lebih ke moral masyarakat mungkin atau tindak yang berbau kriminal, misal perjudian, misal seperti itu. Tetap kami selaku Polsek Kedungwaru dan juga ini juga penekan dari pimpinan, setiap adanya penyakit masyarakat kita selalu melakukan tindakan. Jadi bisa dikatakan kalau dari pihak kepolisian itu juga terus bertugas dalam arti tetap menelusuri, kita tetap memantau, maksudnya kita tetap memantau terus untuk masyarakat yang mungkin sekiranya perlu ditertibkan juga ditertibkan, masyarakat yang sekiranya perlu diarahkan juga terus diarahkan seperti itu. Nah maksudnya
kalau misal ada nih sudah dihimbau, sudah diarahkan, tapi masih bandel gitu loh Pak. Tetap Masih bandel. kita nggih. Seperti Itu apakah untuk juga diseret atau seperti untuk apa yang sekarang ini penindakannya? seperti apa? Situasi masih pandemi ya. Ya, Kita tiap hari, tiap siang atau malam kita selalu memberikan himbauan dan penertiban yang dimakan prokes, protokol kesehatan. Akan operasi ke tempat-tempat keramaian agar masyarakat diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan. Karena situasi karena saat ini masih dikatakan apa? Pandemi COVID-19. oh gitu. Nggih. Iya. Karena apa ya? Masih kalau ngomong apa kita masih di suasana atau di pandemi inilah Mas. Di era pandemi ini kita juga masih perlu yang namanya prokes itu juga kan Pak ya. Tetap. Juga kembalinya ke masyarakat juga ke kita semua masing-masing juga seperti itu. Cuman ini mohon maaf nih Pak kalau malam hari ini kita ngobrol enggak, maksudnya prokesnya kurang. Kita sudah kejarak cuman alhamdulillah, mudah-mudahan untuk ke depan dari pandemi bisa berubah menjadi endemi Mas. Amin ya Pak, betul sekali. Seperti itu. Terus kemudian mungkin kalau dari Pak Huda sendiri, dari Pak Huda sendiri ada enggak sih Pak langkah-langkah atau strategi untuk menciptakan masyarakat sekitar itu yang aman, yang sejahtera? Strategi dari Pak Huda sendiri. Upaya kami khususnya Polsek Kendungwaru unit Bimas, kami selalu memberikan himbauan kepada masyarakat yang sudah kami lakukan kemarin juga sebagai pembina upacara. Jadi dari pembina upacara kami sampaikan di situ kepada anak-anak agar selalu mematuhi aturan-aturan yang ada. Jangan sampai terjadi kenakalan remaja, karena kenakalan remaja itu kalau sudah menyangkut tindak pidana hukum akan merasa rugi sendiri Mas. Iya, betul sekali. Terutama nanti kalau sudah melakukan tindak kriminal, otomatis dalam penerbitan SKCK juga mengalami kesulitan. Iya. Karena anak pelajar untuk melanjutkan sekolah atau mencari pekerjaan kan mesti harus jenjang yang selanjutnya, karirnya harus harus ada SKCK. Masa depannya gitu Pak ya. Maka itu kami harapkan tetap jauh segala bentuk yang apa? Yang konteksnya pelanggaran, negatif, yang pelanggaran. Hukum, apalagi sampai ke kriminal itu kalau bisa jangan sampai mungkin gitu Pak ya. Jangan sampai. Terus untuk saya setuju dengan yang disampaikan Pak Huda tadi. Makanya saya juga mungkin istilahnya juga membantu untuk menegaskan Pak ya, menegaskan kalau bisa sebisa mungkin menghindari daripada kok bahasa Jawane wis kadung nyemplung, kadung jeru, wis kadung tatu dan lain-lain susah. Apalagi sudah itu tadi sudah kena catatan kriminal. Jangan sampai lah. Makanya kan kita selalu kalau ada ke tempat-tempat sekolah kita sampaikan gitu. Iya, betul sekali. Mematuhi aturan atau perundangan yang ada. Iya, betul sekali. Mungkin itu Pak yang bisa kita obrolkan pada malam ini. Saya untuk tema malam hari ini itu kalau menurut saya juga ya sebenarnya kita sudah membahas selesai di awal tadi kan, cuman kalau sudah selesai cepat sekali kan seperti itu. Makanya terus kita kita lebarkan hingga akhirnya tadi beliau Pak Huda menyampaikan bahwasanya yang seperti tadi yang terakhir beliau sampaikan untuk anak muda, untuk masyarakat ya, yang sifatnya itu juga kembali ke kita masing-masing. Kalau poin penting yang saya tangkap Pak Huda, izin Pak Huda menyampaikan kembali ke kesadaran diri kita masing-masing. Untuk tidak melakukan dimulai dari sendiri sebagai polisi diri sendiri. Iya, memagari atau sebagai polisi diri sendiri. Betul sekali Pak Huda. Nah seperti itu. Mungkin terakhir untuk penutup sebelum ditutup Pak Huda dipersilakan untuk menyampaikan closing statement Pak. Closing statement untuk sharing-sharing kita pada malam hari ini untuk masyarakat. Intinya perlu saya sampaikan kepada Sobat Bintara. Karena ini situasi juga masih pandemi, mohon kita bersama-sama tetap
melakukan prokes nggih, protokol kesehatan. Kita tetap untuk menghindari penyebaran COVID Iya, betul. 19. Dan tapi untuk kegiatan masyarakat memang saat ini sudah ada kelonggaran, namun untuk perizinan tetap harus ada dari Satgas COVID Kabupaten gitu. Iya. Satgas Kabupaten dari pengantar dari desa, Satgas COVID, Satgas COVID-19. Satgas COVID di Kabupaten, dan nanti kita bawa ke Polsek maupun ke Polres Tulungagung. Oke, baik. Terima kasih banyak yang Sama-sama, sudah ya. disampaikan oleh Pak Uda, yang sudah kita obrolkan pada malam Ya, hari ini. mudah-mudahan. Kita bahasanya mengedukasi masyarakat Mas, bersama. Juga saya banyak menyaring ilmu, banyak menyaring Sama-sama. ya yang disampaikan oleh Pak Uda barusan pada malam hari ini, kita ngobrol-ngobrol ini. Saya mengucapkan terima kasih, Pak. Terima kasih banyak. Sama-sama Mas Hasin. Ya mungkin cukup sekian dari kami, banyak kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.